hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang seperti apa yang tadi disampaikan oleh rekan Iwan, ya, gugatan harta bersama. Ya, kalau kita melihat kata-katanya ini sepotong-sepotong gitu ya, semuanya ini kayaknya adalah kata-kata yang menarik. Yang pertama tadi karena gugatan, ya. Pertama, penuh perseteruan. Ya, penuh perseteruan, ya, ekstrim begitu ya. Nah, kemudian yang kedua kata harta, ya. Harta ini kan sepertinya keinginan dari semua orang ya. Iya, diinginkan oleh semua orang. Kemudian kata bersama. Nah, bersama ini lingkupnya siapa sih? Saya, kamu, Anda gitu ya, atau kita bertiga gitu ya. Iya, baik. Orang-orang juga sering bilang, Pak Mawardi, harta bersama ini juga identik dengan harta gonogini. Iya. Kemudian juga harta bersama ini juga identik dengan harta perolehan, ya, selama kita bersama-sama. Nah, tapi ini juga masih dalam konteks yang sangat umum ya, yang biasanya dipegang oleh pengertian oleh masyarakat. Nah, secara jelasnya nih Pak Mawardi, minta penjelasan dulu. Apa sih yang dimaksud harta bersama ini? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu Nelly. Para pendengar Tuntung Pandang 102,3 FM yang saya cintai, saya banggakan dimanapun Anda berada. Baik, mengenai judul tema kita hari ini luar biasa ya, gugatan harta bersama. Spontan kemarin saya ditanya. Udahlah, gugatan harta bersama kata saya kan. Ternyata memang apa yang saya omongkan langsung di-share, dikirim ke sini. Iya, betul. Karena memang kita di pengadilan agama, ya masuknya kalau perkara harta bersama ya pastinya gugatan, Bu. Ya, jadi kita apa ya kewenangan kita itu yang kita munculkan kemarin. Harta bersama itu kita tahu bahwa Undang-Undang Perkawinan 1 tahun 74 16 2019 mengatur pasal 35 sampai 37 tentang harta bersama ini. Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama masa kita dalam perkawinan, selama dalam perkawinan, apapun itu, selama oleh siapapun kan, oleh Pak, siapapun, ya? Baik itu suami atau istri gitu kan. Nah, dalam perkawinan itu kan ada lagi nanti begitu juga hutangnya ya, hutangnya berarti juga hutang bersama nanti siapapun yang berhutang, ya sebaliknya kayak gitu. Nah, akibat hukumnya kalau itu harta bersama, kalau terjadi misalnya ingin menjual atau memindah tangankan atau apa, harus persetujuan kedua belah pihak. Nah, begitu juga kalau terjadi perceraian maka harus dibagi dua. Nah, itu dulu konsep dasarnya begitu gitu. Selain harta bersama, dalam kita perkawinan itu ada lagi harta bawaan. Kalau harta bawaan itu misalnya kita mau menikah sudah memiliki rumah, sudah memiliki orang tua, motor, kita gitu kan. Pembelian sendiri usaha awal gitu kan. Kita sebelum menikah sudah memiliki itu. Kita bawa menikah dengan seseorang. Nah, ini harta bawaan. Kalau harta bawaan ini akibat hukumnya kita menguasai sendiri kemiskinan itu. Jadi kalau kita mau memindahkan hak, mau menjual atau apa, tidak perlu persetujuan istri atau suami gitu. Jadi itu akibat hukumnya yang itu. Kemudian kalau terjadi perceraian, misalnya kan, juga tidak perlu dibagi dua. Jadi itu milik dia gitu. Nah, ada lagi harta masing-masing perolehan. Nah, itu seperti Bu Nelly sebutkan tadi. Misalnya selama kita menikah, ternyata kita dapat warisan dari orang tua. Nah, ini juga milik sendiri nih, kekuasaannya sendiri. Meskipun diperolehnya ketika kita masih bersama-sama. Nah, itu diatur di situ. Gitu juga ada hadiah atau hibah dari orang tua, misalnya kita mau dapat motor atau apa gitu, tanah atau apa. Nah, jika terjadi perceraian atau apa, itu tidak dibagi dua, itu milik salah satu pihak yang menerima hibah atau waris tadi. Gitu, Bu. Jadi garis besarnya itu ada 3 kayak gitu tadi dulu untuk harta di dalam kita perkawinan itu. Oke, baik. Pak, gugatan harta bersama ini muncul ketika adanya perceraian kan, Pak ya? Iya, betul sekali. Boleh nggak pernah mungkin kasus terjadi gugatan harta bersama ini muncul tapi tidak ada perceraian? Tidak ada perceraian. Jadi kalau gugatan harta bersama tidak ada perceraian itu tidak bisa, Bu. Tapi kalau gini, Bu ya, di kompilasi hukum Islam diatur, kalau salah satu pihak, ini khusus untuk harta bersama ya, kita bicara harta bersama. Salah satu pihak penjudi misalnya atau pemabok yang bisa mengakibatkan harta ini tergerus oleh salah satu pihak, dihabiskan oleh satu pihak, berjudi misalnya, bakal habis nih harta, salah satu pihak yang merasa dirugikan, ini bisa mengajukan sita ke pengadilan.
Bisa ngajukan sita. Tapi kalau gugatan bentuknya tidak bisa, Bu. Oke. Kalau gugatan itu cerai dulu, ada akta cerai, baru ngajukan gugatan. Tapi kalau untuk menahan supaya harta ini jangan habis, nah ini oleh diatur oleh aturan kompilasi hukum Islam, bisa ngajukan sita nanti pengadilan sita, jadi tidak bisa dipindah-pindahkan tangan lagi oleh salah satu pihak. Iya. Artinya sebelum adanya perceraian, ya harta bersama ini tidak bisa digugat. Tidak bisa. Iya, tetapi bisa dimungkinkan untuk dilakukan sita. Iya. Oleh pengadilan. Asal memenuhi persyaratan yang berlaku ya. Asal memenuhi persyaratan yang berlaku. Oke. Karena sita lalu cerai jadinya, Bu. Sita hartanya. Gugat jadinya ya. Para suami atau istrinya. Iya. Jadi nanti masuk lagi harta bersama. Gugatan jadinya. Nyambung jadinya Pak Iwan. Iya. Oke, kalau misalnya Pak, selain daripada harta, misalnya yang diperoleh oleh kita selama kita bersama-sama di dalam perkawinan dari hasil misalnya jerih payah, ada yang mengatakan begini Pak, kepala keluarga artinya kan punya kewajiban mutlak ya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, tetapi penghasilan dari sang istri begitu ya, artinya tidak mutlak dapat dimiliki oleh keluarga itu, begitu kan Pak ya? Nah, lalu terjadi misalnya kasus si istri lebih banyak mempergunakan penghasilannya kepada harta misalnya yang dikuasainya sendiri. Nah, kedudukan dari harta ini seperti apa Pak? Tetap Bu, kalau itu diperoleh selama dalam masa perkawinan, diperoleh oleh siapapun, harta dari penghasilan siapapun, tetap itu menjadi harta bersama nanti. Tapi nanti begini Bu ya, tapi kalau memang terjadi perceraian, kan norma aturan dasarnya dulu dibagi dua Bu ya. Hakim biasanya tidak melihat langsung kayak gitu. Oh ini jadi kepala keluarga misalnya istri yang berusaha, yang laki ongkang-ongkang kaki aja misalnya gitu kan. Malah menghambur-hamburkan. Keputusannya ada dilihat pada saat di persidangan Bu, kelihatan nanti. Bisa dibagi nanti 2/3 1/3. Enggak mutlak harus. Tidak mutlak harus 50-50 gitu ya. Tidak Bu. Nah, jadi kayak gitu. Bisa 1/4, 3/4, bisa kayak gitu. Jadi dilihat kontribusinya gitu. Oke, karena ada pernah terjadi Pak kasus kita di masyarakat gitu ya. Karena si istri ini lebih banyak menggunakan penghasilannya kepada harta benda yang bisa disimpan berharga gitu ya. Anggaplah misalnya emas ya. Jadi kalau ada uang dia beli emas disimpan gitu kan, disimpan. Invest ya. Iya, invest gitu. Nah, ketika terjadi perceraian, dia tidak mau membuat punya dia ini sebagai kategori harta bersama. Iya, karena ini perolehan saya, jadi payah saya, keringat saya begitu. Nah, pengertian ini yang perlu kita luruskan ya, kita luruskan. Tidak bisa begitu karena aturan terjemahan harta bersama. Harta yang diperoleh selama kita perkawinan atas nama siapapun. Nah, terkecuali ini ada lagi Bu ya. Kecuali ada perjanjian sebelum nikah, perjanjian perkawinannya itu. Misalnya harta perolehan saya sebagai istri ya untuk saya. Nah, gitu. Ada perjanjian kayak itu atau sebaliknya, harta yang didapat misalnya dari hibah, dari warisan tadi kita masukkan juga dalam harta bersama. Nah, kalau yang kayak gitu, Bu, keputusannya nanti sesuai dengan kesepakatan bersama di awal di perjanjiannya tadi. Tapi kalau secara norma dasarnya kayak norma tadi. dasarnya itu seperti itu ya. Tetap masuk jadi harta bersama. Artinya harta bersama itu harta yang diperoleh selama kita bersama-sama dalam perkawinan. Nah, ketika di dalam perkawinan kita misalnya salah satu pihak mendapatkan warisan. Selama tidak ada perjanjian bahwa warisan itu menjadi harta bersama, itu menjadi harta milik si pemegang warisan. Oke, ya. Jelas ya para pendengar, ya jelas ya. Jadi jangan sampai kita nanti akan rancu. Ini kadang-kadang gugatan harta bersama ini sampai ke MK Pak. Betul. Karena permasalahannya itu gitu loh. Iya, permasalahan itu. Itu kan kemarin diperoleh selama kita bersama-sama, meskipun itu pemberian gitu kan. Tapi perjanjiannya tidak ada, itu kan Pak. Nah, artinya selama perjanjian itu tidak ada, berarti itu mengikuti aturan dasar. Nah, betul. Dan syukurnya Bu, di Pengadilan Agama Pleikhari selama saya di sini, tahun ini aja Bu, yang masuk itu cuma 2 perkara harta bersama. Dari kalau cerainya itu kita lihat sekitar 900 perkara. Jadi kecil sekali gugatan harta bersamanya. Kita tidak tahu Bu ya di masyarakat ini apa memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan baik-baik sesuai dengan kita.
atau memang pengetahuan mereka tidak Iya. Iya. tahu tentang iya. itu gitu Saya kan. lebih Makanya, memberikan conteng kepada hal Nggih, yang nomor 2. nomor 2 Iya, ya. iya. Hal Artinya yang nomor tidak 2. tahu banyak masalah ini gimana caranya menyelesaikan ini gitu kan. Makanya tadi saya lebih Nggih. menekankan Pak, Nggih. apa yang dimaksud dengan harta bersama, Nggih. bagaimana kedudukan harta-harta Nggih. yang Nggih. diperoleh selama perkawinan itu Nggih. begitu ya, agar masyarakat kita, para pendengar kita memang benar-benar Nggih. terbuka wawasannya. Iya. Jadi sehingga selama ini tidak akan ada ya, atau paling tidak sih kita minimalisir ya Nggih. pihak-pihak yang dirugikan gitu Iya. ya dengan adanya sebuah perceraian. Nggih. Nah, seperti itu. Karena memang harta bersama ini ya di fikih-fikih klasik tidak ada Bu, Tidak istilah ada, harta iya, bersama. iya, Dia iya, memang iya. tidak ada. Iya. Jadi kalau Oke. memang ngajinya istilahnya di kampung, fikih klasik ya tidak ada harta Nah, bersama. iya. Ya tadi kayak harta masing-masing Iya, tadi gugurnya iya, Bu. Iya, makanya itu. Jadi Sama seperti yang Ibu contohkan tadi, istri kerja dia kumpulkan sendiri ya harta Iya, dia iya, terserah iya. dia mau. Nah, iya. Itu juga suami bekerja, Mhm. dia beli kulkas, dia beli kompor, ya milik suami Iya, jadinya. nah itu. Kecuali suami bekerja ngasih istri. Mhm. Ini saya beli kulkas ini untuk kamu. Nah, Iya, itu jadinya iya, ke istri Atau kayak gitu. misalnya nih uang gaji saya buat kamu, kamu beli apa saja gitu kan apa ya. saja itu Nah, bisa iya. hak istri jadinya. Iya, Jadi iya. kayak Nah, gitu ngatur. iya, Makanya anggapan. ini bagus sekali fikih istilahnya kita tanda kutip ya, fikih Indonesia dengan hadirnya Undang-Undang Perkawinan 174/2019 dan KHI ini, Bu. Iya, paling tidak ya Pak, paling Nggih. tidak artinya kan memberikan sebuah petunjuk Petunjuk ya. Nah, bagi kita petunjuk dan yang kita dapat di pengadilan pegang begitu pegang. ya. Jadi pegangan pengadilan ya itu sekarang memutusnya itu. Oke. Jadi kalau ya itu tadi saya khawatirnya di masyarakat kita masih berpikir, oh ini harta suami saya, ini Iya, tidak ini iya. saya yang gugat. Nah, makanya ini betul, kita betul. beritahukan ini masyarakat bahwa itu ada hak di situ. Iya, karena ada kasus juga Pak, waktu berkedudukan gitu ya, waktu di Nggih. dalam sebuah perkawinan, mereka termasuk tergolong orang-orang berada lah, Nggih. istilahnya orang berada, Nggih. punya rumah beberapa buah gitu kan ya, punya usaha yang mapan lah istilahnya. Nggih. Nah, ketika terjadi perceraian, ternyata si istri ini tidak dapat apa-apa, dapat apa-apa. Nggih. Malah setelah terjadi perceraian, istri ini seperti anggaplah misalnya ngemis dengan anak, mau ikut Iya. anak, mana gitu Iya. kan ya, karena tidak Iya. punya tempat tinggal, kan punya apa? Iya. Karena tidak dapat apa-apa. Iya. Nah, dalam kasus seperti ini ya artinya kan ada salah satu pihak yang dirugikan kan ya, dirugikan. Miris Nah, sekali. karena dianggap ya si istri ini karena selama perkawinan dia tidak memberikan kontribusi Kontribusi. apa-apa Iya, begitu iya, kan ya. iya. Secara material memang tidak ya, Tidak. secara materi memang tidak ya. Ibu rumah tangga kan tidak memiliki penghasilan. Tapi kalau kita hitung ya secara logika ya, Iya. penghasilan ibu rumah tangga itu luar biasa loh, biasa. Pak. Iya. Meskipun tidak terlihat gitu ya, Iya. tapi luar biasa. Iya, Ya. mengasuh anak aja berapa kan? Kalau Gaji kita bulan. mupahkan, iya. Kalau kita catering makan Catering, minum ya. makan minum. Laundry juga ya. Laundry. Laundry. Iya. Lebih Belum capek sebetulnya. Iya, makanya itu iya. Nah, kita berharap ini dapat menjadi sebuah pembuka wawasan bagi kita semua gitu ya, khususnya bagi pihak-pihak yang memang agak dominan di dalam rumah tangga itu begitu ya, agak dominan di rumah tangga. Saya bukan memihak kepada perempuan gitu ya, tapi kebanyakan yang dirugikan ya tergolong di harta bersama ini adalah pihak perempuan. Iya, yang Dan memang harus kita edukasi ini gitu kan, kita Iya, beritahukan betul. ini karena takutnya ini tidak nyampe informasi Iya, seperti betul. ini. gitu kan, Bu, ya. Mereka juga bingung kemana nih, bagaimana, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Ya, daripada karena tidak tahu, ya repot juga. Kita sudah tidak punya apa-apa gitu kan. Akhirnya ya nerimo aja gitu kan. Iya. Nah, seperti Dan itu. pada dasarnya gugatan harta bersama ini Bu bisa dikumulasi dengan perceraian langsung. Jadi gugat cerai atau cerai talak sekaligus bagi harta. Pada dasarnya boleh. Boleh. Pada ya, dasarnya iya. boleh. Tapi nanti akan Tapi- ditangani secara terpisah ya. Langsung Bu, langsung per paket, Iya, iya, sepaket iya. gitu. Tapi biasanya Bu, perkara kayak gini di pengadilan penanganannya itu agak lama Bu. Karena apa? Jadi cerainya juga gantung jadinya nanti. Makanya biasanya kami sarankan itu dipisah aja. Cerai dulu, kalau selesai cerai baru gugat harta kalau jadi masalah gitu. Iya, Tapi pada dasarnya nih saya kasih tahu dulu itu sebetulnya boleh aja langsung sepaket. Paket. Iya. Takutnya harta bersamanya yang tidak sinkron, tidak terjadi kesepakatan, ini banding, ini kasasi, gantung juga. Cerainya juga nggak selesai nih. Iya. Nah, itu iya. biasanya. Jadi disarankan begitu, jadi masyarakat nih oke lah kalau begitu kita selesaikan dulu cerainya. Baru selesai cerai, kan ada hukum harta bersama nanti. Oke. Oke. Baik, suara pendengar selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Iya, salam sehat, amin. Oke, silahkan Bu Arma.
Ini kayak kurang lebih aja lah kalau bundanya dia pertanyaan ulun nih. Oke. Ini kan rumah tangga, nih lah. Oke. Rumah tangga tapi hidupnya lumayan lah itu. Iya betul. Tapi sang suami itu terus sekali lagi, habis itu yang kalau istri yang kedua cerai tapi punya anak. Apakah anak yang itu tuh bisa menghaki juga harta yang tadi si istri tua tadi anaknya tadi loh. Kan bapaknya kan sama aja itu. Iya. Jadi kan kalau itu bapak ikan sana gini kan minta harta bapak ikan sana aja kan itu hanya bapaknya itu loh. Oke. Kan banyak kan kayak itu juga bunda. Ya. Ada yang tak konakan tapi sudah saya bahas tadi sudah mengerti ulun, cuma yang ini nih yang belum ulun tak konakan. Oke. Ya, artinya anak Cuma dari itu aja bunda, Mas Iwa sama bapak, salam sehat semuanya lah, Oke, semangat terus. amin semangat. Oke, terima kasih Bu Arma. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tadi ibu rumah tangga yang hidupnya lumayan ya, kemudian si suami menikah lagi ya, artinya bercerai dengan istri pertama. Nah, apakah pertanyaannya nih anak ya? Apakah anak dari istri pertama ya? Anak dari istri pertama juga memiliki hak atas harta yang diperoleh ayahnya dengan istri kedua. Iya. Oke. Harta bersama perempuan yang baru ya. Iya. Pertanyaan bagus nih. Biar Bu jelas Arma. nih. Betul, Ini iya, kasus betul. di lapangan banyak kayak Iya, gini kan. banyak di lapangan, betul. Iya, terima kasih Bu Arma. Jadi ini Iya. Bu Arma ya, kalau untuk harta bersama itu anak tidak dilibatkan. Jadi ini hak ibu dan bapaknya aja. Tapi kewajiban menafkahi, kewajiban menafkahi ya tetap ada pada bapaknya. Kalau bapaknya tidak mampu ya ibunya juga menafkahi. Itu kewajibannya tetap di situ gitu Bu. Jadi kalau untuk anak ikut menuntut harta bersama, enggak bisa. Kalau menuntut nafkah bisa. Kalau ayahnya misalnya mampu, ada berpenghasilan ini tidak dinafkahi, tuntut nafkah tuh bisa. Tapi kalau menuntut harta bersama lain, tidak punya legal standing kalau bahasanya ibunya yang nuntut harta bersama gitu. Iya. Artinya belum tidak termasuk ya pihak-pihak yang berhak di dalam harta bersama. Karena mereka berdua itu aja perserikatan. Iya. Saya tadi baru mau akan ke sana gitu. Iya. Dalam harta bersama ini siapa saja yang menjadi pihak-pihak yang berkepentingan ya. Nah, pihak kepentingan. Artinya sudah dijawab tadi oleh istri aja. oleh Pak Situ Mawardi. batasannya ya. Iya, hanya berdua ya. Hanya berdua yang hak yang mutlak adalah suami dan istri ya. Seperti itu ya Bu Arma. Untuk harta bersama ya tidak ada kewenangan atau tidak ada hak ya di dalam situ untuk anak. Ya, tetapi ya anak berhak atas nafkah. Nah, ya akan berbeda ya Pak ya. Akan berbeda ya. Boleh aja minta duitin sana aja rumah hikam. Nah, itu nafkah ya Pak ya. Terserah bapaknya aja kan mau mengambil harta bagiannya tadi kan kasihkan ke anak itu, tapi lewatnya jalurnya itu. Tapi kalau anak kasihkan harta bersama, itu lain. Karena permasalahan Ibu Arma tadi, yang ibunya ini juga lumayan juga punya ini juga, tapi nggak mau keluar. Iya. Lalu anak diperalat ya. Nah, ini perlu juga saya beritahukan. Kasus-kasus yang ada biasanya saya pernah alami itu Bu ya. Ada harta bersama yang diakui sebagai harta bersama, tapi ini belum milik sempurna gitu Bu. Kan banyak kita punya rumah tapi masih kredit, mobil masih kreditan. Nah, gimana Pak? Ini caranya kalau masuk pengadilan. Nah, gitu kan. Nah, kalau kasusnya hartanya masih ada di tangan pihak ketiga seperti itu atau milik pihak ketiga, kalau bahasa ekonomi syariah itu sebetulnya apa ya? Itu akadnya tuh akad mumtahiyah bitamlik itu. Akad sewa beli, ijarah mumtahiyah bitamlik. Nah, sewa beli kalau akadnya di ekonomi syariah. Jadi sebetulnya kita tuh menyewa masih kan, kalau kita nggak bayar diambil orang. Nah, jadi kasus itu kalau SEMA 3 2018 Mahkamah Agung mengatur belum bisa diajukan gugatan. Jadi ditolak perkara yang kayak gitu. Karena apa? Ini berakibat dampak konfliknya tambah rumit lagi. Terlibat ke pihak ketiga apa segala lagi itu. Jadi itu diselesaikan dulu. Kecuali itu ada beberapa kasus juga yang diterima dan diakomodir oleh pengadilan lain, Mahkamah Agung juga saya pernah lihat baca. Sedikit lagi misalnya 3 atau 4 kali angsuran lagi misalnya kan. Ini kan kalau tidak diselesaikan
kasihan kan. Sementara ini sudah hampir selesai punya orang ini. Nah, tapi tetap ada ini siapa yang mau menyelesaikan ini. Perhitungannya nanti dari sini aja nih. Dari yang sisa 3 angsuran ini berarti ini sudah milik ini gitu. Jadi ini yang membayar nanti siapa. Harus clear semua itu. Ada yang bertanggung jawab terhadap itu bisa. Tapi kalau baru 3 bulan pertama pembayarannya atau baru separuh dan kreditnya misalnya angsurannya besar, mengkhawatirkan ini terjadi di kemudian hari tidak selesai gitu, mangkraknya dieksekusi juga nggak bisa apa segala. Jadi putusan itu tidak bisa diapa-apakan nanti sia-sia. Jadi yang kayak gitu, kasus perkara kayak gitu tidak bisa diterima saat ini gitu. Tapi DP-nya besar, Pak. Jadi Apa DP-nya kemarin gitu? Tapi kalau ada yang kayak gitu tadi diselesaikan secara nanti kan dipanggil dulu di mediasi, biasanya selesainya di situ. Oke, kamu yang ngambil ya. Kamu bayar DP-nya. Tadi kan dibagi separuh berarti harta bersama kan. Nih, saya kasih kamu segini. Saya yang melanjutkan, saya tanggung jawab terhadap ini selesaikan. Bisa diselesaikan di mediasi yang kayak gitu. Tapi kalau lanjut sampai putusan dengan hakim nanti bakal tidak diterima. Oke. Ya. Jadi harus dikategorikan ini Pak, harus jelas dikategorikan nih Pak. Nah, oke, secara jelas nih Pak. Harta yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama yang mutlak. Harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan, apapun itu. Jadi tidak ada utang piutang di dalamnya, Bu. Tidak dalam kredit, tidak dalam dalam angsuran, dan tidak dipindah tangankan ke pihak ketiga atau digadaikan atau jadi jaminan lah di pihak ketiga gitu. Misalnya begini Pak, kita punya dalam perkawinan kita punya sebuah toko. Kemudian toko itu kita kontrakkan. Nah, kita kontrakan misalnya selama 15 tahun ya. 15 tahun pihak Alfamart. Kontrak. Rokok ya. Ya, dikontrak selama 15 tahun. Uangnya kan sudah kita ambil nih. Sudah kita nikmati bersama-sama begitu. Nah, pada di pertengahan ya di tahun keempat dari sewa itu terjadilah perceraian. Nah, apakah ruko ini dapat dikategorikan sebagai harta bersama, Pak? Harta bersama, Bu, karena rokoknya kan didapat selama masa perkawinan. Sudah selesai, sudah lunas nih. Iya. Tapi kan masih dalam hasilnya. Dalam kekuasaan orang lain, Pak, karena 15 tahun nih. Enggak, bukan begitu, Bu. Kalau itu kan milik kita sudah, Bu. Ya. Yang maksud kita tadi ini jadi jaminan ke bank. Jadi jaminan. Istilahnya pihak bank atau bisa mengeksekusi, Bu, kalau kita macet sebulan atau 2 bulan. Kalau orang menyewa tadi kan enggak bisa, Bu, ya, eksekusi enggak bisa dia karena itu paling yang kemakan tadi aja, yang kemakan, tapi kan dimakan bersama juga. Iya, sudah lah, pokoknya sudah kita nikmati bersama lah. Kalau yang itu tidak ada masalah, Bu. Jadi itu masih masuk ya, masuk berarti yang masuk sebagai harta bersama mutlak yang dapat dibagi. Nah, kemudian tadi harta warisan dari salah satu pihak itu tidak dapat dimasukkan ya Pak ya, kecuali ada perjanjian. Kecuali ada perjanjian. Kemudian harta perolehan lain Pak. Harta perolehan lain. Misalnya ada hadiah. Iya, sama Bu seperti warisan tadi. Misalnya kita dihadiahi oleh saudara, misalnya 1 motor. Itu berarti perolehan atau dapat undian misalnya 1 buah mobil. Iya. Gitu. Jadi itu milik sendiri, Bu, penguasaannya sendiri dan kita bisa menginikannya sendiri gitu. Bukan kategori harta bersama. Kecuali ada perjanjian, Pak ya. Iya, Ya, dapat dipahami ya para pendengar. Jadi yang termasuk kategori sebagai harta bersama yang mutlak adalah harta yang didapat selama perkawinan ya, yang tidak melibatkan atau tidak tergantung haknya kepada orang lain, Bu ya. Iya, oke. Ya. Termasuk harta perolehan lain, termasuk harta warisan ya selama ada perjanjian. Oke. Jangan menggugat yang lainnya nanti ya. Makanya biasanya kalau masih dalam kredit kayak gitu juga hutangnya dihitung jadi hutang bersama juga. Kayak gitu jadinya. Jadi nanti hutangnya hitung bersama, sisanya jadi berapa? Nah, itu aja yang dihitung sebagai harta bersama baru dibagi. Gitu. Jadi dilunaskan, hitung ini berapa lagi lunasnya gitu. Jadi solusi-solusi mencari penyelesaian gugatan harta bersama tadi salah satunya ya kayak gitu. Nah, kemudian apakah ada dasar hukumnya nih Pak? Apakah ada dasar hukumnya selama harta bersama itu belum ada putusan pengadilan yang sah gitu ya? Nah, harta bersama itu yang dipakai oleh salah satu pihak dianggap sebagai sebuah sewa.
Misalnya, gini ya, ini rumah, ya rumah kita dari pertama gitu ya. Iya. Nah, tapi ketika terjadi perceraian, artinya rumah ini kan hak bersama nih. Rumah bersama. Ya rumah bersama. Kalaupun misalnya harus keluar bersama-sama kan ya, keluar bersama-sama. Tapi misalnya salah satu pihak yang masih berada di rumah itu lalu dikenakan sebagai sewa. Apakah ini ada dasar hukumnya, diperbolehkan atau memang ada aturannya atau bagaimana? Sementara ada sih sebetulnya Bu ya, kalau memang gugat harta bersama misalnya yang digugat rumah ya, duangsom namanya Bu. Duangsom itu paksaan, uang paksa supaya dia mau keluar sehari berapa gitu kan, dikenakan kalau dia tidak keluar misalnya sebulan, misalnya sehari 1 juta, berarti 30 juta dia bayar. Jadi itu uang paksa namanya Bu, duangsom bahasa hukumnya, uang paksa. Kalau dikabulkan oleh hakim, terbukti misalnya ini nggak mau keluar, jadi itu harus dipaksa keluar sebelum eksekusi berjalan. Tapi di ujungnya nanti eksekusi Bu. Eksekusi, ya, eksekusi, ya. Jadi sebelum dia tidak mau keluar sukarela, keluar sendiri, jadi dihitung nanti berapa hari dia belum keluar itu, dibebankan kepada uang paksa tadi, duangsom. Nah, kalau ini, sifatnya memaksa. Kalau ini kasusnya Pak, kamu kalau mau tinggal di rumah sini, ya tidak mengapa. Tapi kamu harus bayar sewa. Bayar sewa sesuai dengan pasaran di sini. Iya. Sesuai dengan pasaran di sini gitu kan ya. Ya sewanya misalnya 1.500.000 1 bulan. Jadi kamu harus bayar gitu ke saya. Nah, bingungnya kita uang sewa itu ketika dibayar nanti hak siapa? Nah, itu kan harta bersama, Bu. Jadi dia bisa juga menempati di situ. Kayak gitu. Kecuali rumahnya disekat di muka belakang atau separuh-separuh gitu. Tapi kalau ini kan masih harta bersama mereka berdua. Iya, misalnya begini Pak, si istri kan pulang ke rumah orang tuanya. Nah, sedangkan si suami masih menempati di situ gitu kan. Kalau itu belum diputuskan enggak bisa, Bu. Tapi kalau sudah ada diputuskan bahwa ini harta bersama dan ini harus dibagi 2 misalnya. Ini tetap ada di sini. Kalau ini tidak keluar, maka ini ya kayak tadi Bu, dihukum membayar sekian per hari. Ya. Kalau tidak bisa juga sampai sekian hari, dieksekusi nanti. Permohonan eksekusi. Jadi, tapi kalau belum ada putusan pembagian harta bersamanya, tidak bisa dihukumkan kayak seperti yang Ibu contohkan tadi. Karena ini banyak juga terjadi Pak di masyarakat kita. Tidak bisa. Kalau kayak gitu banyak juga kasusnya terjadi gitu. Tidak bisa. Oke, kamu tinggal di rumah ini. Mestinya kan rumah itu kosong gitu kan ya. Nah, logikanya kalau misalnya kita sewakan ke lain kan berarti uangnya kan kita bagi 2 gitu kan ya. Tapi karena kamu tinggal di sini, kamu yang bayar ke saya. Iya, nah itu yang akhirnya besarkan bener lah. Iya, ya ini menjadi sebuah fenomena yang salah ya di masyarakat kita. Ini perlu diluruskan sebenarnya ya. Kamu harus membayar ke saya karena itu kan ada hak saya juga di situ gitu. Terkecuali mereka istilahnya itu tidak melalui pengadilan ya. Kesepakatan di luar pengadilan. Misalnya kayak gitu kan. Kalau sudah kesepakatan berarti kan antarodin, Bu. Sama-sama ikhlas. Iya. Misalnya kayak gitu kan. Iya. Karena kan masuk ke pengadilan juga kayak gitu juga nanti. Kalau enggak keluar ya tetap bayar juga dia. Eksekusi. Artinya sewa tidak dibenarkan tadi ya? Tidak dibenarkan. Karena itu harta bersama kan. Iya, Bagi para pendengar nih ya, ini perlu dipahami betul-betul ya. Perlu dipahami betul-betul sehingga para pihak yang merasa berkuasa gitu ya. Nah, dan salah satu pihak yang merasa tidak dapat berbuat apa-apa ya, jangan sampai karena kalau kata pepatah orang ini sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Keguguran nyiur pula. Ini mungkin perlu penjelasan bagi masyarakat, Pak. Mungkin lebih dijelaskan. Karena familiar di masyarakat pengertiannya kalau suami selingkuh apakah dapat harta gono gini? Karena di masyarakat ini sekarang yang lebih yang pasaran banget Pak Hakim ya. Pasaran banget. Keluar baju jegam. Nah, keluar awaknya. Banyak di masyarakat. Jadi menurut ketentuan keputusan apakah kalau aturan yang berlaku maksudnya Pak, lain halnya kalau ada perjanjian yang selingkuh. Kalau di kampung sepertinya itu yang jadi tidak begini Pak Iwan ya. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa kalau selingkuh, kalau berjudi, kalau pemabuk tidak mendapatkan harta bersama. Itu pada dasarnya tidak ada ya. Tapi kalau kayak tadi istri yang berusaha ternyata kelakuan suaminya kayak gitu, ada pertimbangan nanti di hakim. Mungkin dapatnya enggak seperti yang diaturan gitu. Dikasih berapa, tetapi tetap dapat dia gitu
gitu, tetapnya kayak gitu. Tapi kalau pada dasarnya secara aturan hukumnya tidak ada tidak ya. ada. Jadi masyarakat lebih tahu nih ya. Jadi Karena artinya jadi artinya dia pun bisa ya untuk menggugat kan Pak ya. Bisa. Iya. Oke lah hari itu misalnya keluar awak. Iya. Cerai dulu kan. Ada ngikam, baik istri maupun suami. Ada ngikam, udah gugat. Nah, gugat harta dia baliknya gugat harta dia kan. Tapi cerai dulu ya. Gara-gara selingkuh tadi kan digugat istri cerai. Nah, lalu dia gugat harta suaminya. Iya. Karena sekarang di masyarakat banyak seperti itu. Iya, betul. Bahwa karena dia yang selingkuh, dia yang keluar. Ya. Apakah itu sebagai sebuah fenomena tradisi ya Pak, atau juga fenomena ada perjanjian. Nah, tapi perjanjian ini tidak tertulis. Tidak tertulis. Kalau kayak gitu kita artinya perjanjian tidak tertulis, tapi pun perjanjian tidak tertulis juga tidak bisa dibuktikan nanti di depan pengadilan ya. Kalau suaminya menggugat, nah itu yang jadi masalah, akan diakomodir yang tadi yang sesuai dengan aturan. Tapi kalau perjanjian tidak tertulis tadi berarti kan harus di luar nih yang melibatkan kita gitu. Kalau libatkan kita bawa sesuai aturan berarti nantinya gitu. Meskipun ada kebijakan lagi dari hakim gitu kan melihatnya. Tapi kalau karena dia selingkuh lalu tidak dapat harta bersama itu tidak ada. Iya, karena ada terjadi kasus begini Pak. Jadi setelah perceraian kamu tidak dapat harta apa-apa karena sesuai dengan perjanjian kita kemarin. Ya, siapa yang selingkuh itu yang keluar dari rumah. Kada kawa jarnya. Ada kawa artinya harus ada pembagian harta bersama. Perjanjian kita kada tertulis kalau misalnya aku ingkar, tidak ada saksi juga. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Iya, itu dia. Makanya bermatrai boleh. Nah, awal kita sudah bermatrai ya. Cagaran kita rencana yang sudah kayak itu aja. Iya, nah itu kan etikanya ya Pak ya. Etikanya. Tapi lah secara logika pulang bini jadi selingkuhinya ya kalau berselingkuh percaya kadang mungkinnya memegang sumpah yang tadi misalnya janji yang tadi pastinya berdusta pulang. Nah itu dia juga ini pertimbangan hakim ya. Ini suara hakim. Ada suara hakim. Posisi ulun di sini kalau lain hakim dulu. Ini narasumber hari ini lain hakim. Ini narasumber sebagai hakim. Goyon aja Pak Iwan. Betul sekali ya. Ini agar kita memberikan pemahaman yang betul ya Pak ya kepada masyarakat ya. Kalau selama ini mungkin ya lebih banyak pihak-pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan terhadap informasi hukum, ketidaktahuan misalnya jalurnya bagaimana begitu ya, ketidaktahuan apa sih yang dimaksud dengan harta gonogini gitu ya. Nah, harta bersama. Nah, selama ini mungkin padahkan karena yang mencari adalah aku, maka semua harta ini adalah milik aku gitu kan ya. Nah, itu ya jadi ketidaktahuan. Nah, ini jadi kita dalam hal ini ya hari ini kita memang benar-benar memberikan pemahaman ya kepada masyarakat kita. Baik, yang berikutnya nih Pak, kita ke prosedur. Gugatan harta bersama ini. Okay. Apakah bawa barang ke pengadilan, bawa mobilnya, bawa tanahnya? Dan apakah mediasi masih ada juga ya di prosedurnya ini? Baik, ini pertanyaan bagus nih, sudah mulai mengarah ke pekerjaan pengadilan ya kan, teknis-teknis. Jadi kalau memang sudah terjadi perceraian, tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi intinya kita tekankan secara kekeluargaan dulu. Dan kayaknya sampai hari ini itu berhasil. Buktinya perkara tahun 2022 ini aja cuma 2 masuk. 2021 cuma 3 masuk harta bersama dari 900 angka perceraian. Jadi sedikit sekali antara gugat harta bersama ini masuk di pengadilan. Makanya saya tertarik mengasukkan tema ini ke sini gitu. Ada apa ini? Iya, gitu kan? Ada apa ya? Nah, fluktuasinya tuh begitu jauh, begitu jomplang gitu. Nah, kalau terjadi itu datang saja ke pengadilan, kemudian di sana nanti ada pos bakum. Pos bakum membantu konsultasi lah istilahnya kan, membantu membuatkan gugatannya, surat gugatannya. Tapi dipersiapkan data-data yang lengkap. Misalnya tanah kan ada sertifikatnya nih. Harus jelas Pak ya? Harus jelas. Ada surat-suratnya. Ada surat-suratnya. Kalau batas-batas itu tidak jelas Bu, masuk di meja hakim nanti di persidangan bisa dianggap kabur. Obscurable namanya. Nah, harus jelas itu batas barat dengan siapa, timur dengan siapa, luas tanah ini berapa meter, selatan berapa meter, kayak gitu tuh harus jelas lengkap. Surat gugatan, kemudian bukti awal dulu, sertifikat tadi, didata semua itu, didata semua berapa sertifikat, kemudian
KTP biasa lah ya kan, KTP. Akta cerai ini perlu membuktikan bahwa kita sudah cerai. Akta cerai. Kemudian sekum, surat kuasa bayar panjar. Nah, ini panjar biaya perkara untuk gugatan harta bersama ini agak sedikit besar dibanding gugatan cerai biasa, Pak Iwan. Karena ada kita menentukan nanti istilahnya tuh sidang di luar gedung, di sente, Pak, pemeriksaan setempat. Iya. Jadi itu menurunkan aparat juga, keamanan. Jadi ketua RT atau Pak Lurah nanti yang jadi saksi di situ. Kita juga. Jadi transport apa segala itu ditanggung oleh penggugat ini. Jadi kita turun ke lapangan karena diwajibkan kalau perkara kebendaan kita tuh wajib di sente itu tadi. Jadi kita ukur karena pernah kejadian saya waktu di Pengadilan Agama Ketapang di Kalimantan Barat sana. Masuk surat gugatan seperti biasa, lengkap batas-batas, ada sertifikat fotokopinya, pembuktian apa segala, saksi-saksi, betul aja, cocok aja nih ukuran-ukuran. Pas kita datang ke lapangan, ternyata yang tadinya sertifikat ini ada bangunan cuma satu, ternyata itu ada tambah 2 lagi bangunan sudah, dan ini milik orang lain. Tanah itu, coba bayangkan kalau kami tidak turun ke lapangan, mau eksekusi habis rumah orang yang 2 ini. Padahal ampun maaf waktu itu ya etnis lain lah istilahnya di situ gitu, bisa ngamuk. Iya. Nah untungnya pas kami ke lapangan, Kalimantan Barat, ya Allah ada rumah orang di sini, rupanya mungkin sertifikat itu belum dipecah, Bu. Tanah ini sudah dijual, belum dipecah. Jadi sertifikat awal. Nah jadi di persidangan ya kita cocokkan, kita sesuaikan dengan itu gitu kan, dengan hasil disente itu. Jadi memperjelas. Jadi dengan adanya itu makanya tadi biaya untuk gugatan harta bersama ini agak sedikit ada memerlukan biaya agak lebih lah kayak gitu. Artinya prosedurnya tadi ya, pertama telah terjadi perceraian, dibuktikan dengan adanya surat cerai. Kemudian datang ke pengadilan untuk membuat gugatan. Ya. Kemudian ada daftar dan data harta yang akan digugat. Iya, jelas gitu ya, jelas. Nah, kalau misalnya Pak terjadi misalnya seperti harta tidak bergerak seperti tanah misalnya, anggaplah juga seperti mobil misalnya. Lalu surat menyuratnya ini dikuasai oleh salah satu pihak, sehingga pihak yang menggugat ini tidak bisa menunjukkan ya data-data dari. Nah, ini dalam permasalahan ini seperti apa, Pak? Kesulitannya biasanya di situ. Makanya kita panggil T-nya kan. Tergugatnya itu kan kita panggil, dia masukkan dulu data-data. Nah, kalau dia mengakui, nih ya benar Pak itu harta saya, sertifikatnya ada di saya, udah selesai, tidak ada masalah sudah itu. Tapi kalau tidak ada juga dia ke pertanahan biasanya Bu mencari apa kutipan ya, duplikat atau apalah. Kita di sana dilegalisir oleh orang pertanahan, mesahkan bahwa ini memang benar dikuasai oleh suaminya atau mantan suaminya tanah ini gitu. Itu saja bisa kita lanjutkan, kita periksa kita kan. Bukti awal lah paling enggak kan, bukti awal. Oke, nah kalau kita melihat memang sepertinya rumit ya Pak ya. Rumit memang. Rumit sekali. Nah, apakah ini juga salah satu penyebab sehingga kasus gugatan harta bersama ini tidak banyak yang naik ke pengadilan ya? Daripada ngalih-ngalih kan, memang ngalih Pak, ya memang ngalih. Membuktikannya Nah. Dan juga biayanya Bu ya. Iya. Karena pihak-pihak lain juga ikut. Iya. Ada. Karena kalau kita di Kintab misalnya kan lumayan jauh itu. Iya. Dia nyewakan mobil untuk kita apa segala itu kan. Nah, memerlukan biaya. Kasih orang di sana juga kan yang nunjukin. Apalagi yang diukur misalnya lahan sawit. Iya. Berapa luas kita kalau orang pengadilan nggak bisa akurat ngukur itu. Jadi ngundang lagi orang pertanahan kan. Iya, artinya ada tambahan biaya lagi gitu kan. Nah, kayak gitu. Betul. Ya, kayak gitu tuh. Iya. Repotnya. Belum lagi surat-suratnya tadi ada di tangan pihak lain. Dia harus minta lagi ke asal orang yang mengeluarkan surat. Oke. Berurusannya repot. Iya, berurusannya repot ya, karena memang prosedurnya secara hukum seperti itu ya Pak ya. Prosedur bakunya seperti itu. Nah, lalu berkenaan dengan itu ya, melihat juga kasus dan kondisi di masyarakat kita. Ya, salah satu sinyalemennya adalah sedikitnya ya kasus gugatan harta bersama ini yang naik ke pengadilan. Lalu apakah pengadilan mempunyai sebuah inovasi mungkin atau kebijakan mungkin Pak untuk membantu atau mendampingi, mempermudah dan meringankan meringankan pada pihak yang menggugat ini dalam kondisi-kondisi yang mungkin tidak bisa diatasi oleh yang bersangkutan.
Jadi untuk pengadilan, sebetulnya pengadilan ini bersifat pasif, Bu ya. Pasif Oke. itu dalam artian kita mau tidak mau cari perkara udah kayak gitu, Bu ya. Oke. Kita tidak sampai ke sana. Selama sampai saat ini tidak ada permasalahan masalah harta bersama ini, artinya kami menganggap ini tidak ada masalah. Oke. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Ya, secara keluargaan di Oke. kampung. Positive Itu aja, thinking. positif thinking Ya, aja. oke. Nggih. Kalau misalnya ini banyak keluhan datang ke kami, gimana ini sementara ini ada di ini alat buktinya di sini di suami saya tahan-tahannya. Nah, sejauh ini belum ada yang kayak gitu. Atau mereka sampai saat ini Bu yang masuk 2, 3 itu pun melalui pengacara. Jadi melalui kuasa hukum, Ya. advokat. Nah, itu yang berurusan, Bu. Dia yang ke pertanahan, Oke. dia yang ini. Biasanya dia kayak gitu, Bu. Rata-rata masuk gugatan harta bersama ini tidak mandiri, pasti melalui kuasa advokat. Dia yang lincah yang biasa berurusan gitu. Iya. Artinya ya dalam pemikiran kita begitu ya, artinya si penggugat ya artinya mempunyai untuk membayar membayar ke pengacara itu. Mampu. Iya. Makanya itu tadi kalau hartanya cuman rumah nilainya misalnya di bawah 100, sudah berurusannya kayak tadi rumitnya gitu kan, bayar pengacara apa segala, nanti dibagi lagi 2 itu pun kalau dapat. Iya. Habis waktu, tenaga, pikiran. Betul. Makanya itu juga mungkin yang mempengaruhi kenapa sampai saat ini sedikit sekali yang masuk gugatan harta bersama ini. Dan rata-rata mereka yang bercerai di pengadilan agama ini, mohon ampun maaf, rata-rata di bawah garis. Iya. Betul. Iya. Faktor penyebab utama perceraian pun terbanyak masalah ekonomi. Betul sekali ya. Kadang-kadang ada yang belum sempat punya rumah. Ya, nah itu tadi yang mau saya angkat gitu Pak, yang mau saya angkat ya. Nah, meskipun istilahnya kan harta bersama kita ini taruhlah ibaratnya dalam tanda kutip tidak seberapa begitu ya. Namun kan dalam kondisi tidak seberapa itu kan bagi orang gitu besar, kan. Iya, tapi kalau bagi saya kan bagi orang yang memerlukan pasti. Nah, artinya dia harus berjuang nih untuk mendapatkan hak dia. Tetapi dalam konteks proses yang tadi kita sebutkan cukup panjang cukup rumit, cukup berat gitu ya. Nah, sehingga pihak ini kan tidak dapat gitu ya, tidak dapat melakukan itu. Mungkin selama ini tidak ada ya. Ini kita berandai, misalnya berandai. Coba dulu. Iya, berandai. Terjadi misalnya seperti itu. Nih, apakah ada sebuah aturan, inovasi atau kebijakan dari pengadilan agama sendiri untuk dapat membantu kepada pihak ini tadi agar ia dapat memperjuangkan haknya tanpa dia mengeluarkan banyak biaya, tenaga ya seperti itu. Iya tadi Bu, kalau pengadilan kan biasanya kalau kasus-kasus orang yang tidak mampu itu mengarahkan ke Prodio. Tetap harta gugatan harta bersama juga itu dapat bisa. Dapat Bu. Oke. Nah, itu dia. Sama juga kalau di Pelihari ada kita Basnas dengan Basnas itu kan yes. tetap ada itu yang sebagaimana beberapa kali kita sampaikan betul. juga di sini. Tetap ada bantuan-bantuan itu. Prodio Dipa itu maksudnya dari pemerintah Bu dari yang pusat, bayar. Ada Prodio Murni itu kalau di Dipa itu sudah habis dipakai yang lain. Dia memang orang tidak mampu, ada kartu BLT atau kartu apa menandakan bahwa dia memang orang tidak mampu, kita lakukan ya murni itu. Kemudian kalau tidak mampu bayar pengacara, ya bayar seperti masuk seperti biasa, Prodio tadi misalnya melalui pos bakum. Pos bakum itu kan dibayar negara juga gitu. Betul. Masuk situ lewat gugatan situ, biasanya itu kalau sampai kita panggil pertama itu dimediasi. Kalau memang alat bukti apa segalanya itu belum ada, kita maksimalkan demediasi biasanya Bu. Kita putar-putar situ di mediasi itu sampai apalagi ada pengakuan dari pihak sebelah nih, suami atau istri ini, bahwa itu benar ada harta. Nah, kita carikan solusi sampai dapat ketemu di situ. Jadi tidak sampai putusan hakim. Jadi putusnya diputus juga sih, tapi dimediasi mediasi. Jadi selesainya itu dengan kesepakatan. Jadi ujungnya nanti tidak sampai ke eksekusi. Nah, ini juga salah satu jalan, satu Pak yang ingin saya informasikan kepada masyarakat Yang ingin saya informasikan kepada masyarakat para pendengar kita bahwa mungkin selama ini
mereka belum tahu Pak, Oke. ada jalur itu begitu ya, iya, ada iya. jalur itu. Nah, pada kesempatan ini ya mudah-mudahan nih memberikan inspirasi luar biasa ya kepada masyarakat kita bahwa ada jalur lain Iya, ya, iya. jalur lain selain daripada gugatan dengan biaya tenaga dan lain-lain yang cukup berat. Iya. Oke. Ini pertanyaan Pak. Siap. Ada teman nih, tapi dari hamba Allah katanya. Oh, Jangan, iya. jangan disebutkan Wan namanya. Iya, tapi saya sudah rekam maksudnya nih. Dia punya harta bersama Pak. Harta bersama tersebut, namun tanpa sepengetahuan salah satu pihak itu dijual. Nah, Nah, salah satu pihak dijual. Jadi Iya. dan dia tidak tahu Iya. yang satu pihak lainnya. Jadi apakah ini setelah dia menggugat, Iya. apakah ini yang sebuah ini bisa minta ganti dari itu atau membayar? Iya. Itu bagaimana Pak? Nah, ini yang sering terjadi Pak. Saya kemarin baru selesai juga. Saya sebelum masuk sini saya dirantau. Nangani perkara kayak gitu. Suami istri cerai, tinggalkan istrinya lama gitu kan. Istrinya sudah kawin lagi lah dengan orang lain. Ternyata rumah tanah yang tidak ditempati apa segala tadi diam-diam dijual oleh suaminya ke orang lain. Nah, istrinya dengar datang, ngajukan gugatan. Gugat pengadilan agama rantau. Oke. Nah, ternyata memang jual beli harta bersama tadi kan dasarnya tadi dulu kita balik lagi ke dasar harus kalau memindahkan hak memindah tangankan harus ada persetujuan dari pihak lain karena ini harta bersama. Iya. Nah, di situ cacat sudah tidak ada persetujuan. Terus didatangi oleh pihak istrinya tadi ke yang pembeli. Kenapa? Pian wani-wani menukari, pian tahu kalau itu harta bersama kami berdua. Sarik. Ya. Laki pian memaksa ini, laki Atau pian ada misalnya- utang lawan ulun Oke. ya, itu bayar utang. Atau memang misalnya saya kada tahu gitu kan bahwa itu adalah harta jadi bersama. rupanya ada utang sudah, jadi Oh, bayar utang iya, iya, misalnya, iya. jadi menambahin Oke. lagi sedikit. Akhirnya masuk ke Mangsul. pengadilan. Tetap kita kabulkan bahwa itu harta bersama. Dan ini tadi suruh mau bagian inya, jadi ini dibulikakan harta ini jual belinya kita batalkan. Oke. Jual beli itu batal, dianggap tidak sah. Iya, Kita batalkan jual belinya, ini bulikakan ke harta bersama lagi. Nah, jadi silahkan aja cari pembeli yang lain, yang persetujuan dua belah pihak ini, dapat kena bagian yang laki ini silahkan bayari ke yang menukari tadi, pembeli tadi kesian sidin kan, terlibat juga tuh. Iya kan, yang pembeli yang hanya yang menukari tadi, maka sekitar 250-an kemarin itu, kasihan. Kami ini sudah gimana berpikir bahwa ini bisa sih jalurnya itu kan kita dalilkan bahwa ini pembeli beritikat baik kalau memang ada dasarnya. Ya. Ternyata memang tidak ada. Ini sudah memberitahu bahwa Dia itu tahu tanah bahwa itu bersama. harta Iya, harta memang gunung gini. sekongkol begitu berarti kan. Iya. Nah, jadi tidak bisa Pak. Jadi pertanyaannya tadi kan bisa boleh hendak kayak gitu kan? Tidak boleh harta itu dijual. Tidak boleh Tanpa persetujuan dari pihak sebelah. Tapi kalau memang sudah dijualnya tadi, bisa dibatalkan jual belinya Pak. Silahkan aja gugat itu. Silahkan gugat. Tapi kalau setuju aja harganya segitu, ambil aja Bagiannya ya. bagian pian separuh dari itu. Gitu aja selesai daripada gugat menggugat lagi kan. Kecuali kalau kasus di rantau kemarin dia menaksir lebih dari itu. Ya. Kalau di situ Ya, betul. lebih 400 itu dari 500 Ya, aja. ya. Yang jual seitu. Strategis Jadi, tempatnya itu ya. itu yang jadi masalah itu. Jadi ulun ini sudah memberikan solusi-solusi. Karena kau Pak, jauh harganya tuh jauh. Nah, kayak itu kisahnya. Jadi gugatan kemarin tuh tetap kita batalkan jual belinya, itu belikan harta bersama. Artinya uang yang sudah dibayarkannya kepada pihak Tanggung jawab dia. Iya. Tanggung jawab dia. Iya. Jadi dia berurusan berdua. Dia itu. berurusan berdua. Iya. Oke, iya. Kadang pembelinya ini kan nggak tahu juga Bu ya, karena merasa yang ownernya juga yang menjual. Iya. Ini harta ulun membeli, Ada tapi boleh. jadi ya mungkin karena itu Iya, jadi kuat dia buat belinya. Kalau itu kan memang bisa dimasukkan dalam itikat baik ya Pak. Itikat Karena memang baik. pertama dia tidak tahu gitu kan ya, tidak kalau tahu. memang kayak gitu. Tetapi kalau nanti diketahui ya bahwa sebenarnya dia tahu ya, kemudian sudah ada perjanjian Iya. terdahulu Iya. gitu kan dengan pihak penjual itu. Nah, itu lalu dikategorikan itikat tidak baik. Nah, itu yang Itu. dapat dibatalkan. Pak, ketika jual beli itu dibatalkan, Pak, harta bersama itu jual belinya dibatalkan sebagai pegangan atau sebagai jaminan, Pak ya, oleh pihak sebelah ya, bahwa itu nanti sudah kembali menjadi harta gonogini itu apa, Pak? Nah ini putusan itu tadi aja Bu, jadi pegangan. Tapi yang kasus kemarin itu sertifikat masih di tangan itu, masih di tangan pembeli. Iya, masih berjalan itu Bu, banding
Ini masih kasasi lagi nih. Ya, ya, Jadi ya, kita ya. belum tahu ujungnya nanti. Oh. Jadi kalau pegangannya ya putusan aja, Bu. Ya, ya, ya. Kemana aja putusan. membawa ini masih putusan pengadilan agama ini harta bersama. Ya, putusan Tidak usah- pengadilan itu Iya. apakah diberikan kepada kedua belah pihak? Iya, diberikan Oke. semua para pihak tuh dapat putusan Iya. itu. Jadi kita kita beritahuan juga kepada masyarakat yang pengen membeli rumah. Ya, harus diteliti betul-betul ya, Pak ya. Iya, yang dalam ibarat itu milik harta bersama. Ya. Misalnya ada punya orang punya istri, orang punya suami, Mhm. jangan sekonyong-konyong membeli dengan harga yang murah, apalagi diiming murah ya. Harus ada persetujuan kedua belah pihak Iya. karena bisa Harus dibatal. jelas betul harus ya. jelas Ya, betul. harus jelas Apalagi betul. orang sudah pecah rumah tangganya kan bercerai. Jangan kecuali memang sudah ada hitam putihnya ini sudah dibagi. Istilahnya putusan pengadilan ini sudah berbagi Iya, atau kesepakatan iya, mereka iya. di mediasi. Artinya sudah ada kejelasan Jelas, bahwa clear, apa yang ya. akan Clear. dijual ini gitu kan memang milik mutlak oleh si Iya. pihak yang mau Nah, menjual. biasanya kalau harta-harta bermasalah begitu pasti harganya sudah miring. Iya, betul. Nah, dan balik nama pun sertifikat pasti tidak bisa kan notaris. Iya kan? Dan notaris kan ini atas nama si A si B kan kedua. Balik nama kan harus berdua. Balik nama kan balik nama harus berdua. Tanda tangan dua-duanya kalau menjual. Itu enggak mau balik nama di notaris. Itu. Iya. Oke. Jadi sulit jadinya kalau beli murah tapi barang belum selesai. Kasus hukum belum selesai. Iya. Ya, kedudukan harta bersama ini Pak tidak bisa dipindah tangankan ya sebelum adanya keputusan dari pengadilan gitu kan Pak ya? Iya. Oke. Nah, lalu keputusan dari pengadilan itu sendiri ya supaya diketahui oleh orang banyak. Ya, diketahui oleh orang banyak. Apa Pak upaya-upaya dari pengadilan? Kalau kita ada punya website, kita putusan kita pompang semua, Bu. Oke. Putusan perkara. Kemudian yang lebih privat lagi kan putusan itu ada di tangan, Bu. Oke. Ada di tangan para pihak. Jadi Ya. kalau kita memang mau beli tanah rumah saudara-saudara kita yang selesai bercerai, masih harta bersama, ya minta aja salinan putusan harta bersamanya mana. Oh ini diputuskan harta bersama. Atau mereka berdua berhadap kan. Nah kita julung 100 juta bagi mereka 50-50 gitu. Oke. Yang gitu. Ya. Yang gitu. Apakah juga ada upaya untuk memberikan pemberitahuan misalnya kepada kepala wilayah, misalnya kepada kepala desa di mana letak lokasi harta bersama itu misalnya ya kepala desa atau mungkin kepada keluarganya yang ditokohkan begitu. Jadi kalau kasus gugatan harta bersama, kalau terjadi sita, laporannya kita ke desa, Bu. Oke. Terjadi perkara biasanya kan kita peletakan sita, apalagi sampai eksekusi pasti desa diberitahu. Oke. Jangankan sampai eksekusi apa segala, di sente aja kita lapor ke desa, Oke. pemeriksaan aparat keamanan apa segala. Betul. Jadi biasanya kalau di kampung tuh sudah ribut sudah yang kayak gitu. Ya. Tuh, apa tuh datangan ini Ya. orang pengadilan. Nah, jadi tahu semua kalau di masyarakat bahwa itu ini ada masalah berarti barang ini. Ya. Biasanya Oke. kayak itu. Ya. Jadi pada dasarnya Mbak pembakal atau Pak Lurah itu tahu itu. Tapi kalau pemberitahuan resmi dari kami, ini putus tidak Ya, ada. Bu. nah itu yang saya maksudkan Tidak Pak. ada, Bu. Ya, ketika di pertengahan ini kan sudah ribut nih, ini dalam perkara. Tiba-tiba ya selesai perkaranya Oke. ya maka akan ada putusan bahwa misalnya karena ada rumah dua, nah rumah yang ini dapat oleh si pihak ini, yang ini dapat si pihak ini. Itu kan ada nih di dalam putusan pengadilan. Nggih. Nah, tidak ada, Bu. Oke. Tidak ada kita kalau pemberitahuan gitu ke desa tidak ada. Tidak ada. Jadi pihaknya sendiri aja yang memberitahu nanti. Kalau dari kita ke desa tidak ada, pihaknya sendiri aja. Baik P-nya atau T-nya gitu kan. Silahkan aja lapor bahwa ini sudah dibagi kayak gini gitu. Oke. Nggih. Ya, karena dimungkinkan begini, Pak. Karena Nggih. dimungkinkan begini. Ketika putusan pengadilan itu sudah mutlak, ya sudah Nggih. punya kekuatan hukum, ya ini bagian dari pihak T, di sini pihak Iya. P ya. Iya. Nah, tetapi karena juga tidak diketahui oleh orang banyak begitu Iya. ya. Nah, pihak P bisa menjual Nggih. harta yang tadi Iya. bagian dari pihak T. Iya. Nah, apalagi misalnya Iya. surat menyuratnya atau dokumennya ada di tangan Masih dia, iya. begitu. Jadi kalau sudah ada putusan kayak gitu, mereka berdua itu berarti kan memecah sertifikat nanti kan.
sertifikatnya 1 misalnya, ini tanah dibagi 2 misalnya gitu kan. Nah, jadi dengan dasar putusan pengadilan tadi bawa ke notaris, PAT, silahkan di situ pecah dengan dasar ini, mereka sudah bagi 2. Jadi tinggal dapat 2 nanti, ini atas nama ini sama ini kayak gitu. Iya. Karena ada juga Pak kasus kita di masyarakat kita yang bisa terjadi seperti itu. Iya, betul, gitu kan, Bu, banyak. Ya. Jadi tiba-tiba ya sekonyong-konyong dia menjual. Nah, dia bilang kepada perangkat misalnya ini udah selesai dan ini sudah jadi bagian saya. Iya, lisan nih ya. Iya, tidak ada lisan. bukti tulisnya apa, ternyata dasarnya ini apa. punya orang sebelah sana gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi karena dokumennya ya, karena peraturannya harta tidak bergerak itu kan ketika dokumen itu berada pada orang itu, maka sementara orang itu menjadi pemiliknya. Sementara seperti itu. Nah, jadi ini juga perlu dipahami oleh masyarakat kita ya. Jadi agar ketika melakukan transaksi ya jual beli, sewa menyewa atau apapun ya yang menghasilkan komersial begitu ya harus berhati-hati. Ya, apalagi kalau kita sudah tahu bahwa ada bau-baunya masalah gitu ya. Jangan serta-merta apalagi harganya miring wah cepat kilat gitu ya. Tapi kalau kasus tanah misalnya posisinya sedang dalam sitaan pengadilan, Bu. Itu kan tadi ada pemberitahuan di desa. Kalau sudah selesai perkaranya, sitanya diangkat, itu ada lagi pemberitahuan bahwa kasus ini sitanya sudah diangkat. Bisa, sudah bebas berarti kan, diroyak, sudah bebas, sudah itu. Nah, itu ada juga pemberitahuan ke desa kalau masalah sita tadi. Kalau enggak bisa, Bu, enggak bisa dipindah tangan kan, tuh ditahan terus sama desa. Karena sita kasusnya. Karena sita. Jadi kalau sita, ya. disita. Kalau pembagian tadi tidak ada ya Pak ya? Tidak ada, kalau tidak ada pembagian. Ini hanya mutlak berarti itikat baik dari kedua belah pihak ya. Kedua belah pihak memegang penuh artinya putusan pengadilan ya. Dan juga mempergunakan sebaik-baiknya yang memang menjadi hak dia gitu ya. Jadi hak dia. Oke. Iya. Boleh gabung Pak sidang gugutan cerai langsung sidang Gonogini? Iya, tadi pada dasarnya boleh. Tapi biasanya lambat selesainya, Pak. Karena harta ini yang lambat. Dan padahal mau cepet Pak, seperti itu, Pak. Iya. Dan juga kadang begini, Pak. Kadang kalau cerainya ditolak nggak ada lagi pembagian harta bersama, kan gitu tuh. Ya. Pada dasarnya boleh aja. Ya, pada dasarnya dimungkinkan Pak ya, dalam aturan dimungkinkan. Ya. Tapi rata-rata kami menyarankan karena banyak sudah mengalami kayak gitu, terkendala jadinya, terhambat. Betul. Terhambat, nggak selesai-selesai. Ya, sebaiknya pengen cepat cerai dulu lambat gitu ya. Iya. Timbul nggak cerai-cerai, kumpul enggak orangnya kan. Iya. Timbul hartanya nanti kemana gitu kan, nggak jelas. Gitu. Sementara orangnya udah pisah rumah. Banyak kan gitu. Bahkan ada yang juga yang memperlambat itu begini katanya, sebelum ada kepastian ya pembagian harta bersama, saya tidak mau cerai. Bisa juga duluan itunya kan. Duluan hartanya dulu dirumuskan. Sudah selesai itu, cerainya dipermudah. Iya. Permudah mereka berdua gitu kan. Kalau pengadilan sih enggak ada sih. Nah, sudah nih selesai nih, kita cerai udah. Maleh. Ini. Keluar pelihari. Ya, nah lalu Pak dalam sengketa gugatan harta bersama ini Pak, yang biasanya menjadi kewenangan pengadilan agama dan yang menjadi kewenangan pengadilan negeri di mana Pak? Oke, kalau orang-orang beragama Islam, pengadilan agama Bu. Itu aja anunya nih. Kalau non Muslim, apapun agamanya non Muslim ya, ke pengadilan negeri. Ke pengadilan negeri ya, artinya pembedaannya di situ aja. Di situ aja pembedaannya ya. Jadi bagi yang agama. Nah, adakah misalnya pernah orang-orang yang beragama Muslim misalnya karena sesuatu dan lain hal tadi misalnya penjualan yang tidak persetujuan atau pengalihan hak atau penyerobotan mengambil paksa gitu ya. Yang dapat menjadi dasar bahwa itu sebagai sebuah tindak kriminal. Sehingga bisa dialihkan ke pengadilan negeri. Bisa Bu, kalau ada indikasi penyerobotan atau apa gitu kan. Meskipun pada dasar. Tapi kalau pada dasarnya ini harta bersama dulu Bu, kalau dia beragama Islam ya ke PA dulu, selesaikan di PA gitu. Tapi kalau ada unsur penipuan, penyerobotan atau apa itu, itu nanti yang akan mempertimbangkan apakah pengadilan agama atau si penggugat. Maksud saya
ketika dia akan menggugat ini, misalnya terjadinya sebuah penyerobotan misalnya ya Pak ya. Nah, apakah dia akan menggugat ini ke pengadilan agama dulu atau dia langsung ke? Sebentar, ini harta bersama, kemudian digugat orang, diserobot orang luar gitu Bu ya? Iya. Bukan diserobot oleh sebelah pihak. Suami istri? Iya. Kalau suami istri tetap ke pengadilan agama, tetap Bu. Ke pengadilan agama. Tapi kalau ini harta bersama mereka, kemudian tetangga nih ngambil semeter atau 2 meter. Nah, ini ke pengadilan negeri, Bu. Itu orang di luar ya, di luar dari ranahnya. penyerobotannya. Tapi kalau mereka berdua yang menyerobot tanah mereka berdua ini harta bersama gitu kan. Lain mereka sudah dibagi, sudah selesai. Sudah selesai nih pembagian apa segala, kamu sebelah kanan, yang suami di sebelah kiri misalnya. Ternyata istri ngambil di sini. Bisa itu penyerobotan kan, tapi selesai sudah kasus. Harta bersama itu sudah selesai. Kalau kasusnya ini seperti ini Pak, ada 2 kapling tanah ya Pak, 2 kapling tanah berdekatan gitu ya, berdekatan. Nah, yang satu kapling ini sebenarnya milik orang tua si perempuan, tetapi diberikan, dihibahkan kepada perempuan. Nah, yang satu kapling ini adalah harta bersama dari suami dan istri. Nah, ketika dalam masa proses pembagian Tagonog ini lalu kalau bahasa Banjarnya tuh Pak dikakat. Supaya nanti pembagian yang ini kada banyak gitu loh. Iya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi apakah ini dapat dikategorikan? Nah, ini kan pihak ketiga tadi atau istri sendiri? Istri sendiri Pak, yang milik harta warisannya orang tua itu. Berarti kita kategorikan ini aja nanti Bu, yang ini masuk ke pengadilan agama Bu. Yang harta bersamanya ini ukurannya kok segini, asalnya segini gitu kan, gitu. Yang itu. Tapi kalau ke pengadilan negeri ini merasa dirugikan haknya, yang suami ini sudah selesai misalnya dibagi nih, tapi mengecil gitu kan. Perampasan hak. Nah, berarti ke pengadilan negeri nanti. Rumit sekali. Rumit. Iya. Alhamdulillah ada hartanya yang dibagi. Yang rumit itu hartanya itu misalnya taruhlah tanah misalnya Pak ya, tanah itu tidak terlalu besar tetapi ia berada di titik yang mahal, itu. Jadi 1 meter pun 1 meter pun udah jadi persoalan begitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan para pendengar kita pagi hari ini dapat mendapat informasi ya yang lebih jelas, yang lebih banyak ya mengenai gugatan harta bersama ini. Sehingga pada suatu ketika ya kita dapat memberikan pencerahan juga kepada mungkin keluarga, tetangga, ya orang-orang terdekat kita yang mengalami mungkin ya Pak ya mengalami hal-hal yang mungkin seperti kasus-kasus yang kita bahas tadi ya. Mudah-mudahan ya. Nah, andai pun para pendengar ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum paham betul ya terhadap ini ya, untuk memperjuangkan hak Bapak Ibu, saudara-saudara gitu yang merasa dirugikan ya, Anda dapat datang langsung ke pengadilan agama untuk melakukan konsultasi ya, jadi seperti itu. Pengadilan agama kan selalu membuka diri ya Pak untuk menerima Bapak Ibu sekalian ya untuk berkonsultasi ya. Oke, baik. Karena waktu kebersamaan kita, maka kalau berbicara soal gugatan harta dan bersama-sama ini akan lebih panjang ya. Bisa milih tema Bu ya. Iya, makanya itu bisa milih tema. Makanya saya udah lihat tadi ini akan seru banget nih. Akan banyak permasalahannya. Belum lagi nanti akan kita bahas mungkin permasalahan-permasalahan yang lebih rumit ya, yang lebih rinci. Namun sayang sekali saudara pendengar, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin statement closing dulu dari Pak Mawardi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Nali, terima kasih Pak Iwan mengundang saya hadir di sini. Tema kita hari ini memang hangat ya. Jadi bagi kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang kurang beruntung rumah tangganya pecah, meskipun tujuan perkawinan bentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tapi perceraian tetap dibolehkan meskipun dibenci oleh Allah. Nah, ujungnya biasanya itu ya ada buntut dari perceraian itu berbagi harta bersama dan juga masalah anak. Masalah anak. Nah, untuk masalah harta bersama, kalau memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, monggo pengadilan agama seperti ini sampaikan Bu Neli terbuka lebar pintunya untuk konsultasi. Kita juga ada pos bakum di sana, ada juga informasi, nomor pengaduan juga ada, silahkan konsultasi di sana.
Saya berharap jangan sampai berurusan dengan orang yang tidak jelas, yang tidak bisa tanggung jawabkan. Silahkan aja langsung, jangan menggunakan pihak ketiga. Silahkan langsung, insya Allah dibantu oleh Pengadilan Agama Pleikhari. Demikian Bu, terima kasih. Oke, iya. Satu lagi juga yang ingin saya tambahkan ya, jikalau Bapak Ibu ya para pendengar mungkin merasa tidak ada berkemampuan ya masalah biaya ya, ada jalur yang juga dapat diberikan ya oleh pengadilan. Tadi ada Prodio, ada Basnas dan lain sebagainya ya. Intinya sebenarnya datang ke pengadilan ya Pak ya untuk berkonsultasi. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 31 Januari 2023. Terima kasih kepada Pak Mawardi ya sudah berkenan hadir dan sudah berbincang-bincang dengan kita di pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.